Bapak-bapak, semua para kiai yang hadir yang saya muliakan. Memang negara ini bapak-bapak yang lebih tahu lah. Kalau kami kan hanya mengikuti saja dan merasakan nikmatnya bermasyarakat dan bernegara di Banten terutama. Saya terus terang sampai mengundurkan diri jadi ketua DPD HNSI, tapi jadi penasehat, Pak. Kenapa? Karena tidak tahan saya. Tidak tahan, sudah berhadapan dengan, mohon maaf, yang punya pistol, yang punya borgol, Pak. Jadi saya tidak pernah menerima apa yang dilakukan oleh mereka terkait membinasakan laut. Kalau saya bilang membinasakan laut, karena laut jadi darat itu dibinasakan, Pak. Ya. Dan itu adalah fasilitas umum. Hanya orang gila yang ingin menguasai fasilitas umum, Pak. Jadi terserah. Kalau saya sih udah, mungkin Pak Taufik lebih tahu saya lah daripada yang lain-lain. Saya tidak pernah kompromi dengan yang merugikan masyarakat, Pak. Jadi saya berharap memang kita semua Bapak-Bapak Jenderal menjadi peningkatan bagi kami ini, semangatan ini, dan insya Allah kami terutama dari nelayan tidak diminta, Pak. Kami tetap akan berjuang, tinggal nunggu komando. Saya keliling walaupun tidak punya duit, keci-keci kemana-mana, dan mohon maaf, tukang sihir pun sudah saya hubungi. Terus terang. Iya, artinya mereka kan perlu dimanfaatkan, Pak. Jadi saya kira insya Allah kami dari nelayan sepakat, Pak, untuk bersama-sama, apalagi para jenderal turun gunung. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Strategi obor, saya selalu membaca kekuatan obor. Obor itu one belt one road. Ini strategi Tiongkok, Cina dalam rangka menguasai dunia. Pertarungan dagang dengan dengan Amerika juga. Sekarang Amerika kewalahan menghadapi Tiongkok, nah itu. Dan strategi obor ini yang paling empuk itu di Asia Tenggara, terutama di Indonesia. Negara ini memang dikendalikan oleh oligarki. Jadi memang ini tantangan ini berat, Pak. PIK 212 ini bukan hanya di Banten, Pak. Ada 30 titik di seluruh Indonesia. Cuma sekarang yang bergerak ini Banten gitu. Jadi kalau Banten itu lumpuh, yang lain habis. Tapi kalau Banten ini eksis misalnya dan mampu berhasil, ya yang lain akan ikut Banten, Pak. Begitu. Saya sependapat dengan Pak Dedi bahwa kesadaran bela negara itu harus ditumbuhkan, dikuatkan. Makanya di Bakauheni kita pola training itu latihan mujahid dakwah bela negara. Jadi karena ini juga undang-undangnya ada, dan memang ya siapa lagi kalau bukan kita itu. Dan kapan lagi kalau kita tidak bergerak, begitu kan? Nah, poin yang terakhir yang saya ingin sampaikan adalah bahwa memang membangun kekuatan persatuan ini tidak mudah. Ya. Saya lihat Afghanistan 10 tahun melawan Rusia, 20 tahun melawan NATO. Mereka berhasil, Pak. Itu tidak dengan kekuatan besar, Pak, kekuatan kecil. Ulamanya itu istiqomah, kuat, dan ya terutama pemimpin yang hebat gitu. Kami fiatin qalitatin ghalabat fiatan katsiratan bi'idznillah. Kadang-kadang kata Allah, kelompok yang kecil itu bisa menang karena izin Allah. Nilainya kualitas, Pak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Pak, kehadiran kami yang di luar Banten, kami nggak boleh di depan, Bapak di depan. Ya, di lapangan Bapak di depan. Waktu di Ujung itu, saya ngomel-ngomel sama teman-teman Jakarta Bandung. Loh, kok kita di depan? Bukan, orang Banten harus di depan. Setiap daerah, tokoh masing-masing daerah harus tampil ke depan. Inilah namanya pertahanan semesta. Itu. Kami hanya menghubungi Bapak saja. Ayo bangun Pak dari tidurnya, Pak. Jangan ngelamun, Bapak. Gitu, ya. Dan apa yang kita lakukan ini bukan melawan pemerintah begitu, tapi mengingatkan kepada pemerintah, ini loh kondisi lapangan, ini loh potret bangsa ini. Ya. Karena biasanya pejabat itu
Ditanya presiden, saya menteri, bagus lah gini-gini. Oh bagus Bapak. Kalau perlu seperti sepatu, smear gitu, biar mengkilat. Kita lah memberikan apa yang bukti yang senyata-nyatanya di lapangan, supaya kebijakan pemerintah itu benar adanya. Tadi Bapak Suheri bilang obor. Jadi ini pertahanan Cina memang Pak, itu berkaitan Laut Cina Selatan, Natuna Utara, Selat Malaka gitu Pak ya. Karena Cina itu tidak boleh Amerika sekutu itu masuk Selat Malaka gitu. Nah itu begitu masuk ke Kalimantan IKN itu pengen dikuasai pelabuhan itu semua. Nah ke bawah lewat Rempang, lewat ini selat Pik, nanti ke Selat Sunda. Ini yang Indonesia Barat nih. Jadi ini bukan hanya kepentingan sejenak. Enggak Bapak. Kepentingan besar. Nanti Bapak, kita umurkan, ya nggak tahu ya, umur terserah Allah ya. Tapi rasa-rasanya anak kita nggak akan kuat tuh nanti. Nggak akan kuat Bapak. Istilah boros terlalu dalam Bapak. Kami yang terlalu banyak tahu jadi takut gitu. Saya tuh ibarat dokter yang melihat pasien. Pasien ini kira-kira umurnya seminggu, gimana mau ngomong apa ya? Kan kira-kira seperti itu. Tentang Banten ini, memang betul banyak pik-pik pembangunan reklamasi seperti itu. Tapi kalau pik ini kita tidak mampu untuk menjebolkan mereka, yang lain juga repot kita. Ya, ini mumpung perjalanannya kan udah setengah nih, presiden udah turun ke laut. Tidak boleh ada negara dalam negara, tidak boleh ada yang perumahan eksklusif. DPR Ibu Titi udah turun. Ya. Jadi memang kita tidak mudah untuk membangun ini. Nah semuanya harus duduk bareng. Ya di sini untung Bapak ada Pak Taufik bisa minta fasilitas gitu ya. Bapak tinggal ngomong sama beliau. Duduklah di ruangan, satu ruangan. Kurang-kurang dikit, tolong minta maaf dan berhenti, jangan diulangin. Belanda Pak, berapa jumlah Belanda masuk Indonesia? Kenapa 350 tahun masuk kuasa Indonesia? Karena kebanyakan kita adalah pengkhianat. Kan semangat bela negara itu di dalamnya kan ada yakin terhadap Pancasila sebagai ideologi negara. Di dalam Pancasila itu kalau diperas-peras menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Nah, melaksanakan nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa, ya kalau orang Islam Al-Quran dengan hadis itu jawabnya karakter, melahirkan karakter yang mulia. Nah kalau sudah karakternya mulia, mulai dari rakyat sampai pejabat, tidak terjadi membinasakan laut, PIK 2 binasakan laut gitu. Padahal bukan binasakan laut saja, gunung-gunung di Banten rata akibat itu. Kenapa diam aja? Mestinya mobil-mobilnya, truk-truknya itu kembosin, tidak terjadi ke sana. Nantinya juragan apa itu? Tukang gali-gali hutan, tambang. Gali-gali tanah itu tangkap gitu loh. Gitu. Hentikan. Bagaimana bapak-bapak teriak, bapak-bapak juga mendiamkan, gunung dibiarkan jalan ke sana. Kan begitu. Yang salah siapa? Tambah aman. Ya gitu. Jadi kalau bapak-bapak kompak itu nggak mungkin gitu terjadi begitu. Hentikan itu truk itu gitu. Tidak akan terjadi pengrusakan laut, tidak akan terjadi pengrusakan hutan liman di sini. Ya, itu. Terus yang kedua, menjanjikan kesejahteraan yang hebat, Banten gitu. Ternyata pantai-pantai itu dijadikan tempat maksiat. Ini kan masalah apa? Karakter, nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai ketuhanan yang Maha Esa. Gitu kan? Ini siapa yang gagal gitu? Ya mohon maaf, ya kita ini termasuk ustadz tidak mampu mencetak
pemimpin, atau mungkin salah, kata Bapak, salah pilih gitu ya. Salah pilih gitu, sehingga rakyat sudah seperti itu ya. Dan di Indonesia juga sudah pernah terjadi gitu loh, kebanyakan maksiat mana tuh di Jawa Tengah, gunung yang jauh sebelah sana puncaknya menutup suatu desa, selesai maksiat. Di Pulau Sunda ini besar, Sunda besar ya, kayak gitu mungkin dulu kaum Nuh itu jangan-jangan di sini itu dikasih banjir besar, jadi berapa ribu karena kelakuan. Jadi mental karakter ini yang tidak baik itu merupakan ancaman militer yang berimplikasi kepada tugas pokok TNI. Nah, kalau kelakuan udah umum, udah Tuhan itu melahirkan pemimpin-pemimpin juga yang lindung juga, disempurnakan. Maka selanjutnya dikasihlah banjir besar, bubar negara ini, bubar. Masalah ekonomi ini ancaman militer juga. Jadi investasi jadi invasi. Ini ancaman militer. Menurut buku strategi pertahanan gitu, ancaman militer katakanlah di bidang ekonomi ini mestinya Menteri Ekonomi yang jadi penjurunya itu Kementerian Ekonomi, tetapi tidak tahu ini karena pengaruh apa, tidak tahu bagaimana caranya meningkatkan ketahanan ekonomi, malah mereka kerja bersama dengan mestinya dia jadi penjuru bagaimana menyelamatkan ekonomi ini, malah dia yang merusak. Contohnya utang sampai berjubel-jubel itu kan kelakuan Menteri Keuangan, kelakuan Menteri Investasi, kelakuan mereka, karena mereka nggak tahu strategi pertahanan di bidang militer, nggak tahu, nggak ngerti. Nah, untuk itu di tempat itu mestinya ada perwira militer yang masih aktif ditempatkan di situ supaya bisa ngaharewos juragan ini parah. Begitu. Harusnya juragan melakukan bagaimana sistem pertahanan di bidang ekonomi, malah justru mereka yang merusak. Nah, contohnya di Departemen Keuangan kan ada isu berapa triliun, berapa ratus triliun, tidak jelas diselesaikan atau bagaimana. Saya pikir ini sudah terjawab ya. Jawabannya sudah saya sampaikan. Silaturahmi nasional, meningkatkan semangat bela negara, meningkatkan semangat kesadaran bertuhan, itu, ya, sehingga bertuhan melahirkan umat-umat yang pemberani begitu, ya, bukan jadi ayam salur. Terima kasih. Beberapa hal yang ingin kami sarankan. Yang pertama, memang kita harus bersatu. Kelompok-kelompok di Banten ini banyak sekali. Embrionya sudah tumbuh. Dilatar belakangi gerakan Pak Jenderal Sunarko dengan Kolonel Sugeng Waras kalau tidak salah. Kalau itu jenderal bukan orang Banten, tetapi beliau sudah menjawab kami adalah orang Banten karena tugas dulu di Kopassus, ini akan lebih hebat lagi menurut saya. Dan sekarang di Ciputat, Tangerang Selatan. Dan sekarang jadi orang Banten di Ciputat. Ini luar biasa. Kita ucapkan hamdalah, alhamdulillah. 4 orang ini aset sesungguhnya. Kami merasa menunggu. Embrio sudah ada. Ini perlu ditoto, ditata dengan rapi. Tadi hadisnya, ayatnya sudah dijelaskan. Itu kezaliman apabila organisasinya kuat akan mengalahkan yang hak. Maka menurut saya setelah dari sini kita punya PR yang besar supaya kegiatan yang akan datang bukan sekadar nafsu, ece-ecean, supaya terkonsolidasi dengan baik. Ini yang izin komandan. Yang paling mengejutkan
Saya 7 kali nangkap imigran gelap, Pak Jenderal. Masya Allah. Anak-anak muda. Tadi Rusia apa ya? Sebagian. Yang imigran gelap adalah orang-orang Cina. Modusnya pagi, Pak. Kemudian ditanya paspor, surat-surat keterangan sama sekali nggak ada, Pak. Jadi betapa lemahnya sistem pertahanan dan keamanan. Oleh karena itu sepakat, kalau Pak Prabowo punya ide dan gagasan Angkatan Laut diperkuat, setiap kabupaten dan kota ada 1 batalion infanteri, menurut saya ini perlu didukung. Itu saja beberapa harapan dari kami. Moga-moga pertemuan tidak sampai di sini, dan sepakat harus anak muda yang di depan. Nanti pada saat apel orang-orang pergerakan dari Bandung, Jakarta, kami ikutkan di situ. Alhamdulillahirobbilalamin. Takbir. Allahu Akbar. Saya kira itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hendaknya di sana diantarkan mengenai PEK 2 itu harus dibatalkan melalui Perpu, Pak. Didorong Perpu, gitu kan. Nggak bisa dengan pansus, dengan panja segala macam, nggak perlu. Jadi kita ini sudah darurat sipil istilahnya ya Pak ya. Maka itu saran saya kembali lagi, dengan adanya tokoh-tokoh masyarakat Banten, Jawara dan lain sebagainya untuk siap tanda tangan, jangan omong-omong saja, kita beraction, kita bergerak dengan follow up-nya begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk diketahui di PIK 1 itu, PIK 1 yang sekarang udah ditempati, itu bekas tanah negara, bekas rawa yang dulu yang sekarang jadi pemukiman mewah. 1 rumah ibadah pun tidak ada. Mau masjid, mau gereja dan tidak ada. Padahal di situ ratusan atau mungkin ya ribuan hektar. 1 pun tidak ada rumah ibadah. Kita bisa tahu kan? Itu adalah muda itu. Ada rumah sakit Budi Suci, bukan rumah ibadah. Ya, tapi di situ rumah ibadah, ada rumah sakit Budi Suci. Ada rumah sakit besar di PIK 1 itu. 1 Buddha Suci, 1 lagi rumah sakit PIK, rumah sakit Polida. Kemudian, bukan. Kemudian warga situ kalau sholat, kebetulan di situ ada 1 pos angkatan laut. Itu hebatnya angkatan laut, Pak Eden. Ada 1 posal di PIK 1. Alamannya agak luas. Setiap Jumat disitulah sholat Jumat orang yang ada di situ. Dan orang yang ada di situ tahu nggak? Itu adalah para pekerja yang ada di rumah-rumah mewah itu. Saya katakan tadi ada pembicara yang mengatakan, mari kita berjihad menegakkan yang hak, melawan kebatilan. Ini ada pertanyaan tentang Indonesia Emas. Ini slogannya pemerintah sekarang dalam rangka mengajak kita semua untuk nuruti mau mereka. Ya maunya pemerintah, bagus. Kita juga pingin Indonesia di tahun 2045 nanti jadi Indonesia Emas. Ini kan slogannya pemerintah sekarang, bagus saya bilang. Tapi nyatanya implementasi atau rute geraknya itu kelihatan sekali banyak menindas atau tidak ada keadilan. Itu yang namanya proyek yang katanya Banten mau dijadikan Dubai itu teriakan untuk menciptakan Indonesia Emas, tapi dengan menindas orang Banten. Ya pikirkan sendiri, sehingga di luar orang berteriak Indonesia cemas. Gerakan menuju ke Indonesia Emas itu banyak yang menindas. Ya contoh paling dekat itu Rempang dengan Tangerang Utara itu. Yang emas yang akan menghuni di Tangerang Utara itu. Tapi yang punya tanah sekarang bukan cemas, ludas. Mules masih mendingan, ludes alias musnah. Itu juga di Rempang, dan di tanah-tanah lain segala banyak. Belum lagi di Sulawesi, gitu. Karena itu sekarang saya katakan di sini, rakyat kita harus bergerak, harus bersuara. Kalau nggak didengar. Terus tadi saya nambah sedikit dari Pak Purnomo. Memang orang setempat yang harus bersuara di depan.
Kita ada di tengah-tengahnya. Kalaupun nggak mau dibilang di belakang. Kenapa? Kalau kita di depan, mereka ini orang pintar, licik, curang. Apa katanya? Oh, memang provokatornya Sunarko, Purnomo, Deddy Budiman katanya. Orang Banten itu cuma ngikut sama orang 3 Oktober ini aja katanya. Tapi kalau orang Banten di depan, kita diundang. Kita bertempur bersama begitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para budak nggak kedengeran. Nah, jadi PIK 2 ya harus hentikan, percuma, ya kan? Kita nantas masuk di lapangan PIK 2 jalan itu. Ya benar nggak nih? DOD, iya kan? Ah, ya kan? Makanya harus berani, ya kan? Orang Banten lawan Belanda berani kok. Udah pokoknya gimana cara strateginya, hentikan PIK. Kalau PIK-nya jalan terus percuma itu. Nanti begitu udah gede udah itu, ya terlanjur aja. Udah kalah lagi, ya kan? Ya maaf kalau sepengetahuan saya mau kurang apa dulu ya namanya mau dihentikan apa PIK 1 ya yang pengurukan itu pulau itu. Nah, jadi kita harus berani yang sudah jelas ada di depan mata kita, hentikan, ya kan? Kalau jalan terus PIK 2-nya gimana? Tambah melebar lagi orang yang cari duit, disogok-sogok langsung membela. Makanya yang kayak begini itu harus kita berani untuk bertindak, hentikan. Bila perlu ya di stop. Ya saya kira ini pesan saya aja karena saya nggak ikut bisa merumuskan nanti. Jadi saya terima kasih. Terlepas dari itu semua, bahwa saya membaca langkah-langkah yang dilakukan oleh para aktivis, oleh para ulama itu sangat strategis. Kenapa saya katakan begitu? Karena begitu langkahnya bertahap, tetapi tetap konstitusional. Bapak melihat, kita sudah begitu menderita tekan, kita masih mau menghargai adanya DPR. Kita masih mau menghargai DPD. Kita masih menghargai institusi-institusi pemerintah. Tapi saya katakan kepada pemerintah, ini ada batasnya. Di mana rakyat akan melakukan dengan caranya sendiri. Seperti di Sri Lanka. Seperti di mana-mana yang menggusur pimpinan presidennya, sehingga dia harus kabur lewat sungai. Seperti di Sri Lanka. Itu sudah saya sampaikan di podcast berkali-kali. PIK 2 itu adalah jubah yang dipakai oleh Cina untuk melakukan invasi ke Indonesia. Jadi bukan hal yang kecil, tapi dampaknya sangat besar. Usia 70 kita sudah menjelang maghrib. Saya masih punya utang sejarah untuk anak cucu. Saya tidak bisa membayangkan seandainya PIK 2 ini terus berjalan, tidak ada lagi suara azan, Pak. Sekian puluh hektar yang sudah dikuasai mereka, tidak ada lagi azan. Ribuan. Apakah kita rela anak cucu kita sudah tidak mendengar azan lagi? Kalau mereka membuat iklan dengan gedung-gedung, bukan itu tujuan kita. Tujuan kita bukan gedung-gedung mewah. Itu dinikmati oleh siapa? Itu tidak dinikmati oleh rakyat. Jadi saya berdoa mudah-mudahan langkah sekarang ini adalah sudah langkah maju. Tadi saya dapat keterangan bagaimana menderitanya rakyat. Dizolimi oleh rezim ini. Dan kita tentunya sama-sama sudah pada titik puncak kulminasi atas. Bahwa kita harus selesaikan dengan beberapa strategi. Strategi hari ini kita masih sopan, masih lewat konstitusional. Tapi ketika rakyat seperti Pak Iwan sampaikan sudah tidak bisa menahan, maka ongkos mengoleh sangat mahal. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan dan kami tunggu di Bandung tanggal 7-8 Mei kita konsolidasikan, kita lebih kuat dan kita bergerak. Assalamualaikum. Atas izin Jenderal kami, atas izin Panglima, saya tidak pernah nggak hadir, pasti hadir Pak, dimanapun juga.
Termasuk saya mengunjung, saya mau evakuasi Jenudin mau dihajar orang Pak. Hasanuddin. Mungkin mau dimasukin ke kamar kosong. Saya maju Pak, premannya banyak dari Ambon. Polisi semua saya suruh mundur. Preman Ambon Erik naon dia jangan mundur siapa macam-macam Banten dia mah mundur semua Pak. Jadi berapa kali kita pertemuan ini kalau tidak ada action di lapangan nggak ada apa-apanya Pak. Aguan terus menimbun tanah, aguan terus sama apa monyet-monyetnya itu Pak, jawaranya segala macam. Ayo purnawirawan, jenderal, ulama, jawara garis lurus, masyarakat, ayo satukan. Sementara aguan terus nimbun Pak. Teman-teman kita di lapangan mau berapa preman dia, mau berapa orang kampung ngasih 50, siap panglima ya. Tebas semua Pak. Gak bisa, sebentar lagi udah mau masuk ke Semen Pak, PIK 2 dengan CSR. Kesultanan hilang itu sudah masuk PIK 2 itu. Orang pertama APP TNI Pak yang lawan aguan, yang deklarasi di Pontang sama Papuk di Gope. Saya dikejar-kejar aguan Pak. Orang tembak aja kita nih cuma semua kita kemana? Ayo, wis ora jeneng ngopi bae anak. Wis ora kita mah kualat go mah. Ayo bapak-bapak. Demi Allah demi Rasulullah, kalau enggak habis Banten Pak. Yang pertama Bapak, memang sasaran pertama di suatu negara untuk bisa dikuasai selain dipecah, dibelah dan sebagainya, dimiskinkan. Sehingga kalau bicara ilmu ekonomi di kelas orang ekonomi, ada yang ekonomi di atas, ada yang di tengah, ada yang di bawah, yang rakyat kecil. Nah yang di tengah ini mau dihapus Bapak, turun ke bawah semua. Jadi yang ada orang yang berduit, yang punya duit, konglomerat, ada lagi rakyat jelata. Nah, si rakyat jelata ini, walaupun pemilik negeri, inilah yang akan dijadikan korban. Tadi saya tertarik, Banten tidak mau jadi Singapura. Mungkin ini bisa jadi spanduk nanti kalau ketemu Bapak Gubernur itu ya, salah satunya bagus. Terus, sebelum saya jawab yang lain, pada saat nanti ketemu Gubernur, yang menghadap gubernur atau ketemu gubernur tuh bapak-bapak, kami orang Bandung, Jakarta tidak perlu diikut sertakan ya. Bapak yang punya tempat, kami mendorong semuanya. Sakitnya bapak, sakitnya kami, makanya kami berani datang, mau datang. Termasuk mungkin daerah lain juga asalkan kami datang, begitu semua. Selanjutnya Bapak bilang ada Banten acuh tak acuh. Ya Pak, tugas kita yang masih bisa kumpul mengingatkan mereka. Kalau mereka tetap acuh tak acuh, lebih sakit nantinya. Diingatkan. Bagaimanapun mereka saudara kita. Saya setuju tadi. Jangankan ulama Banten, kita yang kumpul mulai pagi tadi bersatu. Jadi harusnya pemerintah segera hadir untuk memberikan pencerahan mana yang benar. Nah, supaya pemerintahnya itu kayak ruli gitu ya, Pak, diingatkan oleh kita, Bapak berpihak netral, Bapak gajinya dari kita 87,4% dari pajak rakyat. Kan saya sampaikan tadi, 87,4%. Ya, terus tadi tingkat ketua RT ya susah Bapak ini ya, orang mungkin perutnya lapar, jadi saat ketua RT-nya mungkin bukan belain rakyatnya sendiri, belain yang ngasih duit gitu. Ini yang jadi masalah, makanya sering Bapak kumpul, sering kasih pencerahan, sering diingatkan khusus kepada para ulama, benarkah secara agama langkah itu? Ingatkan, kan saya bilang tadi Yasin ayat terakhir, fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Pak, Bapak yang kuasa tertinggi itu Allah. Pada saatnya Bapak akan pulang lagi Pak, digoreng nanti Pak, nanti di neraka Bapak.
Saya rasa itu dari saya, sambil saya minta pendapat yang lain. Tambahan Pak Didi. Nah, dari permasalahan-permasalahan tersebut, saya menyarankan segera menyamakan kebijakan dan strategi. Saya pikir untuk menghadapi masalah itu perlu kekuatan. Makanya kebijakannya itu menggalang kekuatan di semua aspek kehidupan guna gitu, meluruskan rejim atau pemerintah atau aguan untuk kembali kepada visi misi bangsa yang terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Kira-kira ini kebijakannya itu. Terus serta strateginya gimana? Ada yang meluruskan gitu kan, dalam bentuk dakwah bahwa perlu Pancasila, bahwa perlu semangat bela negara, perlu dan lain sebagainya. Itu tim tersendiri. Yang kedua ada tim komunikasi. Coba siapa ditunjuk tim komunikasi dengan semua kekuatan, ya, kekuatan sosial politik, dengan DPR, dengan MPR, dengan pemerintahan, dengan Kodim. Nih tim komunikasi dibentuk siapa? Tugasnya apa? Harus jelas gitu kan, tim komunikasi ini. Sehingga kita bisa melihat gitu, siapa kawan, siapa lawan di situ kan. Dulu zaman tahun 45 menghadapi penjajahan, itu yang menjadi komandan brigade, komandan divisi para pengurus pesantren loh, para ustadz, para kiai. Ya, dengan organisasi segala bentuk macam, dengan pangkat letkol, dengan pangkat kolonel, termasuk Pak Jenderal Sudirman kan dari seperti itu. Coba saya berharap ada yang komunikasi dengan pesantren-pesantren. Coba mereka yang tampil dulu juga mereka timbul semangat lagi, semangat 45. Coba tampilkan lagi itu, ya, tampilkan lagi, gitu. Setelah selanjutnya kan dikelola poek gitu. Planning, organizing, terus disiapkan, baru digerakkan lagi, kira-kira gitu. Itu coba benar-benar tim nanti dibentuk, tim itu mengelola ini, perencanaannya bagaimana gitu kan, pengorganisasiannya bagaimana. Tadi ada tim komunikasi, ya, ada tim penggalang kekuatan di semua aspek kehidupan, termasuk menggalang dana itu. Makanya dalam konsep tadi saya sampaikan, coba kegiatan untuk kesadaran, meningkatkan kesadaran ketuhanan yang Maha Esa tadi. Saya konsep ada 3 mungkin, meningkatkan semangat bela negara, ya, meningkatkan kesadaran mengesahkan Tuhan. Artinya zaman Nabi aja dulu memantapkan tauhid itu 13 tahun, sehingga melahirkan umat-umat tangguh sebagai petarung, bukan melahirkan umat-umat ayam sayur. Coba untuk melahirkan generasi petarung, ini tauhid ini ditamatkan, ya, ditamatkan. Untuk menamatkan tauhid itu jangan hanya mengenal nama. Kita kalau sholat mungkin intinya itu khusyuknya itu kepada nama, ya, nama Allah gitu, hanya kepada nama. Coba ditingkatkan. Setelah ditingkatkan itu, insya Allah lah ada keberanian, ya, karena merasa bahwa saya sudah bersama Allah.